Silakan duduk. Terima kasih Pastor Rosita dengan tim yang telah membawa kita untuk boleh menyembah Tuhan dalam sempena perayaan Hari Merdeka. Meskipun tak banyak renungan yang saya sampaikan di dalam WhatsApp kita BM Glory tentang peringatan Hari Kemerdekaan ini, paling setidak-tidaknya saya mau memberangsangkan kita, mempersiapkan kita untuk mendengar firman Tuhan yang saya akan sampaikan tentang topik kemerdekaan yang sejati. Saya sengaja membawa kita untuk bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan. Sehingga melalui kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan, kita tetap dapat menjalaninya. Oleh karena itu, untuk sampai kepada satu kemerdekaan, saya tak banyak, saya berharap renungan-renungan yang saya sampaikan itu memang saya gali sengaja untuk mempersiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya berharap Anda masih ingat apa renungan yang saya sampaikan itu menjadi starting point bagaimana untuk masuk kepada kemerdekaan yang sejati. Oke, 3 perkara saja yang saya ingin sampaikan tentang topik bagaimana kita membahas kemerdekaan yang sejati. Saya akan menjelaskan arti daripada kemerdekaan yang sejati. Dan mengapa kita harus mengalaminya? Kalau Anda tidak mengalaminya, ya yang seperti apa kehidupan Anda kalau Anda tidak ada di dalamnya? Kira-kira demikian. Dan yang ketiga, bagaimana kita mewujudkan kemerdekaan itu dalam konteks kehidupan kita sebagai orang percaya. 3 perkara ini, baru refleksi dan kesimpulan. Oleh karena itu saya ingin membaca satu bagian daripada firman Tuhan terlebih dahulu untuk membawa kita untuk memahami tentang kemerdekaan itu. Saya ambil, nanti saya akan jelaskan dia, tetapi saya mau membacakannya terlebih dahulu. Dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-8. Saya hanya membaca ayat ini, saya tidak eksposisi dia, tetapi ini merupakan satu dasar bagi kita untuk memahami kemerdekaan yang sejati itu. Yang pertama, ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sekali lagi saya baca, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Oke, kemerdekaan yang sejati. Apa arti kemerdekaan yang sejati? Saya ada 2 kata yang kita perlu pahami. Satu arti kemerdekaan, satu artinya sejati. Yang pertama, next. Kemerdekaan mungkin dia terlalu kecil lah, tetapi harap Anda boleh baca dia di sana. Secara umum kata kemerdekaan itu adalah dari dasar katanya, kata dasarnya merdeka. Merdeka artinya bebas. Bahasa Inggrisnya freedom. Bebas. Kata ini secara umum artinya bebas, tak ada ikatan. Artinya bebas melakukan apa saja. Namanya freedom kan. Suka-suka saya, kira macam itu.
bahasa hariannya lah. Sesuka hati saya. Itu freedom. Mau saya buat, itu terserah saya. Tak saya buat, itu terserah saya. Bebaskan. Bebas. Itu orang merdeka. Tak ada satu ikatan. Itu secara umum. Tetapi apabila kita kaitkan kata itu dalam konteks kekristenan, itu berbeda. Ketika kata kemerdekaan kita bawa dalam konteks kekristenan, paling setidak-tidaknya Nabi Yesaya telah menubuatkannya. Kata itu telah dinubuatkan jauh sebelumnya. Nabi Yesaya menubuatkan kata-kata kemerdekaan itu. Apa maksudnya nubuatan itu? Dalam Yesaya pasal 61 dikata bahwa kemerdekaan itu menyangkut dengan keselamatan. Ayat 1 dia berkata di dalam pasal yang ke-61, Yesaya pasal 61, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapiku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan daripada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Artinya ketika kemerdekaan itu kita tarik kata itu dalam konteks kekristenan, itu telah dinubuatkan Nabi Yesaya jauh sebelum Kristus ada dalam perjanjian baru. Ya, maksud saya Kristus sudah ada memang dari dulu ya. Ya, jangan sampai salah. Kristus sudah ada. Tetapi dia baru terlahir dari perawan Maria dalam konteks perjanjian baru, dia baru dinyatakan Yesus Kristus. Tetapi dia eksisnya, dia sudah ada dalam perjanjian lama. Saya hanya Anda supaya jangan tersalah pemahaman. Oke, sekarang saya masuk kepada konteks kekristenan. Jadi kemerdekaan itu telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebelumnya. Bahwa adanya roh pembebasan, adanya semua orang yang berada dalam tawanan, karena dalam konteks kitab Nabi Yesaya adalah orang-orang Babel yang dibuang di orang-orang suku Yehuda yang dibuang dalam pembuangan di Babel. Jadi itu konteksnya. Jadi apabila kemerdekaan itu disuarakan, sebenarnya itu sudah ada dalam perjanjian lama. Ya. Dan kemudiannya kata itu, kemerdekaan itu diartikan di dalam dibawa oleh Yesus Kristus dan ditetapkan oleh Yesus Kristus dan dinyatakan hanya di dalam Yesus Kristus ada kemerdekaan itu. Itulah sebabnya tadi saya sengaja membaca Yohanes pasal 8 ayat 36. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Jadi kata kemerdekaan yang perlu kita simak adalah itu dalam konteks kita sebagai orang Kristen, itu telah dinubuatkan dalam perjanjian lama dan telah digenapi di dalam Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristuslah yang mampu memerdekakan setiap orang. Nah, dengan demikian kemerdekaan itu dalam konteks kita orang percaya hanya boleh kita katakan kita boleh merdeka hanya karena pribadi Yesus Kristus. Nah, bagaimana dengan kata sejati? Next. Arti kata sejati dalam secara umum kata itu artinya satu sifat. Kata sifat yang memberi pengertian asli, tulen, tidak ada campuran. Ya, itu secara umum. Jadi kata sejati ini kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya true, benar, sesuatu yang benar. Namun dalam penggunaan dalam keseluruhan Alkitab, kata sejati
biasanya dipahami mengikut kalimat yang mengikutinya. Jadi dia berubah arti apabila kalimatnya berbeza. Minta maaf. Saya ini guru, Bah. Jadi saya mengajar itu, kadang-kadang saya ajar kepada penuntut di MITS juga begitu. Kalau kamu jangan berbicara, kita boleh, karena kita selalu bicaranya apa namanya itu ya, kalau bahasa rojak, macam itu kan, rojak. Nggak ikut grammar, nggak ikut tata bahasa. Halo, bukankah macam itu? Saya beri contoh, selalu kita kata pergi pasar saya. Itu tak ikut grammar berkata itu. Pergi pasar saya. Sebenarnya kata yang betul, saya pergi ke pasar. Saya adalah subjek, pergi adalah predikat, pasar adalah objek. Jadi saya pergi ke pasar. Karena kita selalu pergi pasar saya. Wow, sayanya di belakang. Ya, minta maaf, saya harus memperbetulkan. Kalau saya tidak memperbetulkan kamu sekarang di tempat ini, selama-lamanya Anda salah, saya kata. Jadi jangan biasakan hidup yang salah gitu ya. Karena nggak ada memperbetulkannya, rojak apa kita itu bercakap gitu ya. Kalau bahasa rojak kan suka-suka lah ya gitu ya. Tapi kalau dalam karya ilmiah, kita harus ikut kata grammar itu. Saya pergi ke pasar. Jadi mereka membuat paper kan. Saya coret, bahasa kamu nggak betul. Ya, saya pun kadang-kadang berbicara boleh saja seperti itu. Kalau cakap-cakap bolehlah. Tetapi kalau karya ilmiah, kamu harus ikut standar ilmiah. Minta maaf. Saya cikgu jadi ikuti standar yang ada. Jadi demikianlah juga kata sejati itu tadi. Saya akan membawa Anda kembali kepada kata sejati. Kata sejati ini adalah kata yang diikuti apabila diikuti dengan kalimat yang berbeza, maka berbezalah artinya. Saya harap Anda paham. Dalam Roma 12 ayat yang pertama, tolong tunjukkan. Dikatakan dalam ayat demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Ini dia kah? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada kata sejati ya. Kata sejati di sana adalah kata yang ditulis dalam bahasa Yunani logik. Berkaitan dengan akal budi manusia. Jadi kalau kita katakan adalah ibadah yang sejati, ibadah itu harus munasabah, punya aturan, punya standar, punya enggak sembarangan gitu. Ya. Ada liturginya di dalam minta maaf. Mungkin gereja kita agak berbeda dengan gereja lain. Karena saya belajar liturgika harus ikut liturginya itu. Kira-kira demikian. Jadi ibadah itu jangan sampai nggak ada bahasa. Lupa saya bahasa Latin dia. Ada penutup dia itu. Ada orang tahu. Doksologi, itu dia bahasanya. Kadang-kadang otak kita nggak langsung berpikir dia apa. Doksologinya masih ada kalimat penutupnya dalam ibadah. Kita buka, tetapi nggak ada penutupnya. Bila penutupnya, pulang saja. Jadi penutupnya itu tidak kadang-kadang kamu
Makanya saya harus buat demikian supaya kita buat demikian supaya ada doksologinya di sana. Bapa, terima kasih. Jadi sesuatu ibadah itu ada standar liturginya. Jadi begitu juga ibadah yang sejati itu. Munasabah, teratur. Kira-kira demikian. Jadi ketika Rom 12 ayat 1 berkata demikian, itu berarti aturan-aturan perlu diberlakukan di dalam ibadah itu. Ada standar dia. Tetapi lain kali, Paulus berkata di dalam 2 Korintus 11. Kata sejati, boleh tunjukkan kata itu lagi gak? Oke, ada kata sejati di sana gak? Ya, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa yang diberdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Apa kata sejati di sana? Kata sejati di sana tidak keteraturan. Tidak berbicara tentang satu akal budi, enggak. Kata sejati di sana dimengerti dengan kejujuran. Beda langsung kan? Kejujuran, kewajaran, kesucian hidup. Jadi kembali kepada statement saya yang pertama. Kata sejati ini diikuti, berbeza artinya apabila kalimatnya dia akan mengikuti arti daripada kalimat yang mengikutinya. Kira-kira demikian. Jadi kemerdekaan yang sejati itu apa sebenarnya? Oke, kita sampai kepada kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang sejati next, I think ada saya buat oke. Kemerdekaan yang sejati yang kita bahas adalah dalam konteks orang percaya berorientasi kepada panggilan dan ketetapan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus supaya kita dapat hidup di dalamnya. Jadi standarnya adalah Kristus. Ya. Kemerdekaan yang kita alami harus zoomnya kepada Kristus. Di luar dia saya tak berani berkata kemerdekaan yang Anda miliki itu betul-betul merdeka apa tidak. Tetapi kalau ketika kemerdekaan itu ada di dalam satu pribadi itu, maka kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang mengikuti kata sejati, berarti harus dinilai daripada kesucian hidupnya, dapat diukur, ya. Jadi sesuatu yang ada di dalam diri kita merdeka oleh karena dapat logika, dapat masuk akal. Ya, kalau nggak masuk akal, betulkah dia ini merdeka? Jadi perlu dipertanyakan. Paham maksud saya? Saya berharap paham. Kalau nggak paham, pahamilah. Kira-kira demikian. Jadi kemerdekaan yang sejati itu harus masuk akal. Dia itu udah merdeka, tetapi kok begitu ya cara hidupnya? Tak masuk akal. Ya, keluarganya nggak sesuai dengan orang-orang yang merdeka. Kira-kira ya. Jadi ada banyak yang boleh diimplementasikan. Kemerdekaan itu dalam bentuk keluarga, dalam bentuk ibadah, dalam bentuk keagamaan, dalam bentuk banyak sekali dapat kita zoomkan kemerdekaan yang sejati itu. Minta maaf saya tak banyak memberi galian, sebenarnya saya berpikir ingin menggali bagaimana kemerdekaan itu dalam konteks kita beragama, dalam konteks kita sedang menghadapi pilihan raya. Saya mau gali juga itu sebenarnya. Tetapi ya tak apalah, saya bukan mau berpolitik di sini, tetapi paling tidak-tidaknya kemerdekaan yang sejati itu harus kita dapat refleksikan dalam berbagai kondisi, situasi dan tempat di mana kita berada. Oke. Next, mengapa kita harus mengalami?
Saya meminta Anda, kita semuanya berpikir mengapa sebenarnya. Kalau tahun 1957, saya tak zoom kepada Sarawak sajalah ya. Saya mau kemerdekaan kita kan 22 Julai. Sarawak Day kan, betul tak? 16 Julai, ya betul, terima kasih. 16 ke apa? 22 apa ya. Saya ingat minta maaf kamu yang salah. Saya berusaha mau ingat karena saya tinggal di Sarawak. Jadi Malaysian Day, ini kan. Jadi maksud saya tak berbicara tentang Sarawak Day ya, tetapi Malaysian Day. Hari kemerdekaan Malaysia. Jadi dalam konteks kemerdekaan itu, kita harus berdiri sebagai orang yang merdeka juga. Jadi bagaimana, mengapa kita harus mengalaminya? Saya tak bicara di luar, dalam arti kata dalam konteks kekristenan. Jadi kalau di luar sana saya tak berani bercakap. Tetapi dalam konteks kekristenan saya ada solusi dia. Saya boleh menggalinya sesuai dengan kebenaran firman Allah. Yang pertama, mari kita lihat. Mengapa kita perlu mengalaminya? Ya, yang pertama, supaya manusia bebas dari dosa. Sebab hanya Yesus Kristuslah kebenaran yang mampu memerdekakan manusia atas dosa. Itulah sebabnya dikatakannya di dalam ayatnya yang ke-34 tadi kan saya baca. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, hamba dosa. Artinya budak dosa. Tidak mampu seorang budak untuk mengeluarkan dirinya dari perbudakannya. Karena dia sudah status sebagai seorang budak. Budak itu boleh diperjualbelikan dalam perjanjian lama. Berapa harganya? Sesuai dengan harga. Customer meminta berapa harga. Artinya kalau kita diperbudak oleh dosa, dosalah yang berkuasa atas diri kita. Bagaimana keluar daripada itu? Kamu tidak mampu dan saya tidak mampu keluar daripada, karena itu adalah tidak hanya perbuatan dosa. Minta maaf saya sedang berteologi dengan Anda. Dosa itu tidak hanya merupakan satu perbuatan, saudara. Kamu mencuri, itu perbuatan. Ya. Saya mencuri uang mami saya 10 ringgit tadi pagi. Jadi artinya saya melakukan perbuatan dosa. Betul tak? Arti kalimat saya itu saya melakukan perbuatan dosa. Nah, kalau hanya sekedar berbuat dosa, ya, saya berpikir, saya tak mau berikan satu hal yang salah. Saya berpikir Yesus Kristus mati bukan hanya menebus perbuatan dosa kita. Nah, itu baru betul. Tetapi sekaligus mengangkat status orang yang berdosa itu menjadi hamba kebenaran. Jadi status kita itu yang membuat kita tetap hidup di dalam perbuatan dosa. Karena statusnya dosa. Budak dosa, makanya kita gemar dengan dosa oleh karena status kita adalah hamba dosa. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus? Yesus di dalam Yohanes pasal 8 tadi itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yesus mati untuk kita supaya status kita sebagai hamba dosa itu diangkatnya menjadi hamba kebenaran. Itulah sebabnya
Mengapa Anda harus mengalaminya? Mengapa kita semua harus mengalaminya? Karena hanya Dialah yang mampu mengangkat status kita itu dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Manusia tidak mampu keluar dari situasi perbudakan dosa. Karena itulah hakikatnya. Manusia berdosa. Kedua, supaya manusia bebas dari maut, tidak hanya dosa. Dosa itu ikatannya status, saya kata ya. Saya harap Anda masih mengikuti saya. Status kita telah diangkat dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Ketakutan manusia meskipun menjadi hamba kebenaran, dia tidak hanya berhenti di sana. Tetapi justru dia masih takut kepada maut. Halo, siapa yang tidak takut di antara kita kepada maut? Ada? Saya takut Pak. Maut, upah dosa adalah maut, kematian, kebinasaan, neraka. Tetapi bagaimana ketakutan ini boleh berganti, berubah. Ya. Ketakutan manusia terhadap maut harus ada orang yang boleh mengubah maut itu menjadi hidup. Logikanya tidak boleh. Siapa yang boleh menunda kematiannya? Halo, tak ada kan? Tak ada di antara kita yang boleh menunda kematian. Kematian itu pasti. Tetapi kita tidak dapat, tunggu dulu lah, jangan sekarang mati. Besok, lusa. Tak dapat orang tunggu. Maut itu ada. Kebinasaan, kematian itu ada. Dan itu pasti. Sehingga Yesus berkata, dia harus menelan maut itu. Dia harus mati untuk menelan kematian. Wow, itu bahasa yang paling tepat. Dia harus mati supaya segala kematian itu ditelannya, supaya Anda dan saya boleh hidup. Itu bahasa, saya pun tak tahu kenapa itu jadi ada. Saya berpikir itu Tuhan, inspirasi dari Tuhan. Karena saya mau berkata, hai maut di mana sengatmu? Kan katanya di dalam 1 Korintus 15. Artinya ketika Yesus mati, maut itu ditelannya. Sehingga dia harus bangkit. Dan dia bangkit bukan? Dia bangkit berarti maut itu tak berkuasa atas Yesus. Sehingga karena maut tidak berkuasa atas hidupnya, maka setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Amin. Tepuk tangan lah. Itu yang Yesus buat, saudara. Luar biasa. Yesus menelan maut itu supaya Anda dan saya hidup baginya. Saya kagum betul. Kalau tidak, kita tetap menjadi orang-orang yang binasa. Tetapi status kita sudah diangkatnya menjadi hamba kebenaran. Dan maut apa yang kita takutkan pun akan diberikan kebangkitan. Lega hati saya. Dan yang terakhir, manusia bebas dari perhambaan. Roma 6, dahulu kamu hamba dosa. Ayat 17 sampai 18. Tetapi sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa
dan menjadi hamba kebenaran. Artinya, selama kita belum dimerdekakan di dalam Kristus Yesus, Anda dan saya tetap berada di dalam kuasa dosa dan tetap akan diperhamba. Tetapi apabila kita telah dimerdekakannya, maka Anda tidak lagi menjadi hamba dosa. Meskipun besok Anda akan berbuat dosa, tetapi ingat, status Anda bukanlah budak dosa. Status kita bukan budak dosa. Kita yang harus mengantisipasi perbuatan dosa itu di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, di dalam tindakan kita. Sehingga orang yang seperti itulah orang yang sudah merdeka. Yang terakhir, lalu bagaimana kita menjalaninya? Ada 3 perkara, selalu saya pakai 3 perkara supaya senang Anda ingat. Nanti saya masukkan dia di dalam WhatsApp kita, untuk Anda boleh ingat kembali lagi apa yang saya sampaikan itu. Pertama, bagaimana kita mewujudkan kemerdekaan itu, supaya kemerdekaan yang sejati itu terrealisir dalam kehidupan kita. Meskipun kita sudah orang yang dibaptis, menjadi pelayan, ada kalanya orang-orang seperti ini pun belum tentu mengalami kemerdekaan yang sejati. Martin Lloyd-Jones pernah berkata di dalam satu bukunya, kemerdekaan yang sejati itu akan terlihat daripada sikap hidup orang percaya itu. Dia memiliki satu kerinduan yang dalam untuk hidup benar, berkata benar, berbuat benar, dan bertindak benar. Sempurna. Kalau kita menjadi orang yang telah dimerdekakan, tidak hanya sekedar berbuat benar saja, tetapi berkata benar, berbuat benar, dan bertindak benar. Karena zoom dia, fokus dia adalah kepada pribadi yang benar itu. Selalu dia berpikir, betulkah yang saya buat ini? Betulkah yang saya buat itu? Jadi cara mendeteksi betul apa tidak, dia hanya refer kepada kebenaran, yaitu pribadi Allah yang benar, Yesus Kristus. Saya suka khotbah-khotbah daripada Ravi Zacharias. Meskipun dia sudah meninggal. Tetapi dia seorang misiolog yang begitu menerapkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga dia berkata, sebagai orang benar, dia berkata, saya petik sedikit daripada pernyataannya. Dia berkata begini, coba tanya diri Anda, adakah kamu masih mencintai pribadi Yesus Kristus yang adalah kebenaran, sedangkan Anda sedang dilukai? Anda sedang diragukan kredibiliti Anda. Anda ditolak, Anda dihianati. Apakah Anda masih giat untuk melayani? Itu pertanyaan dia. Ya, saya berpikir hamba Tuhan ini cepat betul loh dipanggil Tuhan. Setiap khotbah-khotbahnya saya, kalau boleh saya ada orang yang sen-sen lah, nggak pandai saya ambil dari YouTube itu masuk kepada video, bah. Kalau ada orang yang boleh ajar saya nanti lain kali. Orang sen saja, apa yang dia sen ini ya? Saya baca, saya dengar, menginspirasi saya. Bukankah kadang-kadang kita akhirnya lemah?
Ketika orang tak lagi menghormati kredibiliti kita. Ketika orang tidak sudah mengkhianati kita. Ketika macam-macam terjadi. Kata-kata yang tak baik keluar dari orang lain. Tentang diri kita. Ada kalanya kita kecewa. Kita masih manusia, bah. Tapi Ravi Zacharias berkata, coba tanya diri Anda. Adakah kamu masih mencintai kebenaran itu? Karena kebenaran itu telah mengangkat status Anda dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Itu menjadi pertanyaan bagi saya. Oh Tuhan, saya sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada rencanamu, kepada kehendak-Mu. Apapun yang Engkau kehendaki bagi hidupku saat ini dan masa yang akan datang, saya serahkan kepadamu. Saya akan tetap melayani Engkau dimanapun Tuhan mau saya ada. Sebelum saya mati, saya mau seperti Ravi Zacharias. 1/10 dari dia pun pernyataan itu saya aminkan dalam diri saya. Tetapi Yakobus berkata, ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dia akan bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Pada minggu kemarin saya berkata, bukan apa yang Anda lakukan sekarang yang akan menentukan kehidupan Anda di masa yang akan datang. Tetapi ketika Anda mengatakan, ketika Anda setia, ketika Anda taat kepada Tuhan pada masa kini, sebenarnya pengalaman-pengalaman yang pahit itu hanya pembentukan Tuhan, proses Tuhan bagi kehidupan kita. Tetapi pada masa yang akan datang, ingatlah destinasi Anda, Matius 19 yang saya baca kemarin itu, 28, kita akan menghakimi suku bangsa Israel. Itu matlamat Tuhan atas hidup Anda dan saya. Artinya, ya kalau seandainya pengalaman-pengalaman yang kamu alami itu pahit, dibuang kerja, banyak masalah. Ya teman saya berkata begini, masa pandemi ini ada banyak orang yang cerai. Bolehkah kita buat teologi penceraian? Ya astaga. Saya kata, ini betulkah kamu orang ini? Macam-macam diteologikan. Salah apa ini? Jangan cakap cerai itu sebagai satu teologi, saya cakap. Ini kami karena orang-orang teologi, bah. Orang-orang teolog berbicara di dalam satu WhatsApp, macam-macam lah dia. Teologi kemerdekaan, boleh-boleh saja. Tapi teologi perceraian, nanti semua jemaat minta cerai. Bu, saya cerai. Bu, saya cerai. Ya astaga, untuk apa saya mau menjadi hamba Tuhan kalau semua jemaat pada minta cerai? Ya kan, kira-kira. Karena sudah ada teologi perceraian. Kamu tahu apa maksudnya itu? Diteologikan perceraian. Saya berpikir, salah apa ini? Jangan sebut itu. Jemaat kamu pada lari semua nanti. Ada 1, 2, 3, 4 istri dia, bahaya kamu. Yang mana 1 istri dia? Oke. Paling setidak-tidaknya apabila kita hidup di dalam teologi kebenaran, ya lagi-lagi kepada firman Tuhan ini, maka kita akan berbahagia melalui perbuatan yang kita lakukan itu, kata Yakobus. Jadi kita harus hidup di dalamnya, bukan hanya mendengar dan melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Yakobus 1 ayat 25. Yang kedua, orang yang merdeka itu berorientasi kepada kemuliaan Allah. Orientasinya adalah Tuhan ya, bukan manusia. Jadi
Artinya ketika kita berkata kepada Tuhan, betulkah yang saya buat ini Tuhan? Jadi bukan hanya kita untuk digemari orang lain, tetapi berkenan di hati Tuhan. Mungkin kita hanya fokus kepada manusia saja, tetapi kamu ditolak Tuhan buat apa? Tetapi benar di hati Tuhan dan benar juga di hati manusia. Artinya kita harus hidup di dalam dua alam ini. Yang penting kan saya dengan Tuhan. Tentang manusia itu enggak apa? Enggak, itu salah juga tuh. Cross, lihat cross tuh. Itu lambang kita kekristenan, cross. You know cross kah? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini vertikal itu ke atas dia. Yang horizontal kasihlah sesama manusia. Itu dia. Itu lambang kekristenan. Jangan hanya di dalam necklace kita buat cross besar-besar. Tetapi kasih kepada Tuhan yang penting kan kepada Tuhan aja. Ini manusia tak perlu, salah itu ya. Saya tak mau yang seperti itu. Jadi berdamai kepada Tuhan dan kita pun berdamai kepada sesama kita. Kolose 3 ayat 17 berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Orang yang merdeka itu orientasinya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau itu memang sudah mempermuliakan nama Tuhan, saya percaya itu berkenan di hati manusia. Tetapi kalau itu standarnya belum untuk kemujian bagi nama Tuhan, kita ini hanya alat saja. Mari kita puji, mari kita serahkan segala perbuatan kita kepada kemuliaan namanya. Yang terakhir, jangan menyalahgunakan kemerdekaan, melainkan layanilah seorang yang lain akan kasih. Jadi orientasi dia selain untuk memuliakan nama Tuhan, kita dapat mengasihi sesama kita. Orang yang telah merdeka itu akan terlihat sejauh mana dia melayani Tuhan. Melayani dengan kasih. Kasih dia harus lebih diutamakan. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita. Apabila kita lebih memorientasikan kepikiran kita, karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita hanya untuk menjalankan kemerdekaan itu dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam segala sesuatu yang kita lakukan dalam hari ke hari. Baik dalam keluarga. Jangan kita kata kita orang merdeka, tetapi suami istri begaduh terus, nggak pernah sama. Suaminya di mana, istrinya di mana? Ya meskipun sesekali kita berbeda pendapat antara suami istri, kita belum disebut orang merdeka apabila kita tidak dapat mengimplementasikan kemerdekaan yang sejati itu dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, baik dalam ibadah, berbangsa dan bernegara. Mari kita kontekstualisasikan kemerdekaan yang sudah kita terima. Karena sesungguhnya Allah mau kita hadir mengisi kemerdekaan itu dimanapun kita berada. Jangan kita diperhamba. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang kita telah terima daripada Tuhan. Tetapi mari kita bersama-sama bergandengan tangan bahwa kita telah dimerdekakan untuk mampu menyejahterakan umat di mana kita berada. Masih ingat khotbah saya WhatsApp pada hari berapa tuh? Yeremia 29. Orang yang merdeka itu mampu sangat-sangat mungkin untuk menyejahterakan orang lain meskipun dalam kondisi dirinya tak
sejahtera. Mari kita datang. Kondisi kehidupan kita pada saat ini sedang berada dalam pandemi COVID-19. Maukah kita berdoa bersama-sama? Karena Anda dan saya adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Tanggung jawab kita untuk menyejahterakan bangsa kita melalui doa-doa kita. Mari kita berdoa untuk Malaysia. Mari kita berdoa untuk negara kita Sarawak. Mari kita berdoa untuk kampung kita. Mari kita berdoa untuk orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita. Karena itu adalah tanggung jawab kita bersama. Sempena hari kemerdekaan ini, mari kita bangkit berdiri. Saya minta kita semuanya berdiri, berseru kepada Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang merdeka, yang patut menyejahterakan umat Tuhan di dalam bangsa dan negara kita. Kita berdoa. Kita berdoa untuk para pemimpin bangsa kita. Kita berdoa untuk pemimpin negeri kita. Kita berdoa untuk kondisi pandemik yang sedang berada dalam negara kita. Supaya Tuhan bekerja di dalam segala sesuatunya. Karena bangsa ini hanya dapat sejahtera apabila ada orang-orang yang terbeban untuk mendoakannya. Mari kita berdoa dengan suara yang kedengaran. Saya minta nanti Reverend Dato untuk mengaminkan doa kita ke depan. Mari kita berdoa dengan suara yang besar, kita serukan. Dan setelah itu kita serukan nanti 3 kali. Merdeka, merdeka dan merdeka. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu bersyukur kepadamu. Oleh karena Engkau Allah yang berkuasa. Oleh karena Engkau Tuhan yang telah memerdekakan kami dari dosa dan kebinasaan dan maut. Tuhan, kami mau sebagai orang yang merdeka. Kami ingin menyejahterakan umat, menyejahterakan di mana kami ada, supaya sesungguhnya kemerdekaan yang kami alami adalah kemerdekaan yang sejati. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang besar, Engkau Tuhan Raja di atas segala raja, Raja yang berkuasa di dalam bangsa dan negara kami. Kami angkatkan negara kami ke dalam tangan Tuhan, termasuk Perdana Menteri kami, bahkan semua para peserta kabinetnya. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberi kepada mereka damai sejahtera. Allah berkuasa. Bapa, kami berdoa untuk negeri kami Sarawak. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati pemilihan yang akan sebentar lagi akan kami jalani. Tuhan, kami berdoa supaya kedamaian, kesejahteraan ada di dalam negeri kami ini. Tuhan, kami berdoa bahwa Engkau Allah yang berkuasa di dalamnya. Terpujilah Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Minta Reverend Dato untuk berdoa dan sekaligus nanti menyatakan merdeka. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Bapa di surga. Bapa kami yang mengasihi kami di dalam dan melalui nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mati bagi kami untuk menyelamatkan kami, untuk dapat membebaskan kami dari ikatan dosa dan iblis, dan juga untuk melepaskan kami dari kuasa maut dan kematian, memberikan hidup yang kekal kepada kami, dan juga untuk membebaskan kami dari perhambaan dan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka dengan itu Bapa di surga, pada pagi hari ini kami sujud menyembah Engkau atas firman-Mu yang telah dikumandangkan kepada kami untuk kami dapat dengar dan hayati serta aplikasikan bersama-sama pada pagi hari ini berkaitan dengan tema kemerdekaan yang sejati. Terima kasih oleh karena status kami dalam keadaan yang berdosa, dalam keadaan yang mati, dalam keadaan yang berhamba, telah beralih posisi kepada pembebasan, pelepasan, pengampunan dosa, dan kelepasan dari maut, kehidupan yang kekal, dan perhambaan dosa, perhambaan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan terus berkumandang firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh merdeka dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami mengenangkan akan kemerdekaan Malaysia, yang secara
Resminya akan diadakan besok, tanggal 30 Agustus 2020. Kami bersyukur oleh karena konteks kemerdekaan Malaysia adalah dari penjajahan dan juga peperangan-peperangan yang mungkin dapat menghancurkan bangsa dan negara, dan hal-hal yang mungkin akan memecah belahkan negara dan bangsa. Jadi maka itu kami bersyukur oleh karena para perintis yang telah menubuhkan penggabungan Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak telah terjadi untuk membentukkan negara dan bangsa Malaysia ini. Namun Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa supaya betul-betul ada juga kebebasan, kemerdekaan yang sejati dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi budaya, dari segi agama, dari segi pendidikan, dari segi pekerjaan, dari segi persekolahan, dan dari segi-segi yang lain yang mungkin masih mengikat bangsa dan negara kami ini. Jadi dengan itu kami berdoa supaya Tuhanlah yang akan tolong kami untuk kami bebas daripada perkara-perkara yang mengikat akan bangsa dan negara kami, sehingga susah untuk terus maju menjadi satu bangsa dan negara yang maju sesuai dengan visi dan misi 2020 pada waktu yang lalu. Sampai pada saat ini realisasinya masih belum. Maka dengan itu kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, supaya dengan pertolongan Tuhan, dengan cara Tuhan, kami betul-betul menikmati dan meresapi kebebasan yang sempurna bagi bangsa dan negara kami Malaysia. Jadi maka dengan itu kami berdoa bagi mereka yang turut serta dalam sarana politik yang menentukan kemerdekaan ini. Jadi kami doakan untuk para menteri, baik Perdana Menteri dan menteri-menteri di wilayah persekutuan, dan juga ketua menteri dan menteri-menteri di setiap negeri-negeri, termasuk Sabah dan Sarawak khususnya, supaya Tuhan pakai mereka punya hikmat dan roh takut akan Tuhan untuk dapat memimpin dan menata, mengelola akan bangsa dan negara kami, untuk dapat menikmati dan menghayati kemerdekaan yang sejati bagi bangsa dan negara kami di Malaysia ini. Jadi maka itu ya Bapa di surga, menjelang mungkin pemilihan raya di Sarawak ini, apa ada hari tahun ini, tahun depan, bila-bila saja akan terjadi, kami berdoa supaya Tuhan sendirilah yang turut campur tangan untuk menentukan para pemimpin akan negara kami dan negeri kami ini. Dengan itu kami berdoa supaya Tuhanlah yang akan menolong kami sebagai warga untuk turut serta mendoakan dan juga untuk turut serta melibatkan diri dalam pengurusan dan pentadbiran bangsa dan negara ini. Tuhan pakai kami menjadi alat dan saluran berkat bagi negara dan bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami memuji dan menyembah Engkau. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan secara khusus BM di seluruh jajaran pelayanan, baik di bandar, di ruang bandar, bahkan di pedalaman sekalipun, supaya Tuhan juga turut serta untuk memberkati, untuk menyertai, dan untuk menjaga kami dalam suasana kami dapat mengikut Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, dan juga untuk kehidupan kami hari lepas hari dalam kesibukan, tugas, pekerjaan, dan pelayanan yang kami lakukan. Kami doakan kesehatan, kekuatan, dan pertolongan bagi Tuhan, daripada Tuhan, dan juga cara khusus untuk kesehatan kami dalam suasana COVID-19 yang teruskan sampai pada ujung tahun ini. Kami berdoa supaya penyertaan, penjagaan, pelindungan, dan pertolongan Tuhan menjadi bagian daripada kehidupan setiap jemaat PM yang sedia ada. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Dan juga cara khusus untuk jemaat kami di Glory Permi di tempat ini, kami serahkan setiap pribadi kami, baik anak-anak yang kecil sampai yang dewasa sekalipun, dan setiap jemaat yang sedia ada, supaya Tuhan juga turut serta
untuk menjaga, memelihara, serta melindungi berkat kami. Dan juga untuk setiap wadah pelayanan, jajaran pelayanan yang sedia ada, kami doakan supaya Tuhan turut serta untuk lindungi berkati, walaupun untuk setakat ini tidak dapat dilaksanakan secara nyata, tetapi kami berdoa supaya apapun penyelenggaraan ibadah, kebaktian, pertemuan, konseling yang diadakan, mari Tuhan Engkau turut serta untuk mengurapi dan untuk memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan dari kekal sampai kekal. Bahkan mungkin untuk setiap bahan-bahan doa yang sedia ada, kami serahkan sekali lagi dalam tangan pengasihan-Mu supaya Tuhan turut serta untuk memberkati. Dan sebentar nanti kami akan kembali di tempat ini, kembali ke tempat kami masing. Kami rindu supaya berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan menjadi bahagian daripada kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan yang telah disajikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dengan doa dan sembahyang kami yang kami panjatkan kepadamu hanya di dalam dan melalui nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.